Nah, benar lah. Oke. 1, 2, 3. Ayo mulai record. Gue udah record nih. Jam jangan dari suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Halim, Mawaldi Wahid, dan saya sendiri Michael akan menjelaskan rasio likuiditi dan aktivitas keuangan PT Antam Tbk tahun tahun 2023-2025. Makanya ini bukan judul. Ini siapa yang itu ya? Apa sih? Ini itu bukan judulnya. Coba satu-satunya. Oh, itu. Ntar di klip aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Halim, Mawaldi Wahid, dan saya sendiri Michael Arinanatkam akan menjelaskan analisis laporan keuangan perusahaan pertambangan terdaftar di ISSI tahun 2023-2025. Latar belakang industri pertambangan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Kinerja perusahaan tambang dipengaruhi harga komoditas global. Analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi dan kesehatan perusahaan. Hasil analisis menjadi dasar pengambilan keputusan investor dan manajemen. Prospek industri tambang meningkatkan seiring perkembangan hirilasi dan EF battery. Tujuan analisis yaitu ada menganalisis kondisi keuangan perusahaan, membandingkan kinerja antar perusahaan, menilai kesehatan perusahaan melalui rasio keuangan, mengetahui prospek perusahaan periode 2023-2025. Metode analisis Sumber datanya yaitu analisis repot perusahaan periode 2023 hingga 2025, Bruno Efek Indonesia, BEI, dan data harga saham perusahaan. Analisis dilakukan, metode analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas, yang kedua ada rumus solvabilitas, yang ketiga ada rasio likuiditas dan lanjutan, yang keempat ada rasio pasar, yang kelima ada rasio aktivitas. Selanjutnya kita memakai perusahaan PT Antam, dan ini profil perusahaan yang kita akan bandingkan PT Antam dengan ketiga perusahaan lainnya. Yang pertama yaitu ada perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, kode sahamnya Antam, bidang usahanya tambang nikel, emas, dan bauksit. Yang kedua ada PT Vale Indonesia, kode sahamnya INCO, bidang usaha tambang dan pengolahan nikel. Yang ketiga perusahaan yang ketiga ada PT Timah Tbk, kode sahamnya TINS, bidang usaha pertambangan dan perdagangan timah. Yang keempat ada PT Merdeka Copper Gold Tbk, kode sahamnya MDKA, bidang usahanya tambang emas, tembaga, dan nikel. Rasio likuiditi dan aktivitas keuangan PT Antam Tbk 2023 hingga 2025 selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawaldi Wahid. Oke. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk
kategori rasionya. Yang pertama ada likuiditas. Di sini ada tahun 2023 dan tahun 2024 serta tahun 2025. Untuk di tahun 2023 sendiri kondisi likuiditas cukup stabil. Antam mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, namun masih menanggapi tekanan kebutuhan modal kerja dan volatilitas harga komoditas. Dan di tahun 2024 likuiditas membaik dibanding 2003, pengelolaan modal kerja dan efisiensi arus kas lebih optimal. Dan 2025 likuiditas sangat stabil dan kuat. Arus kas operasional meningkat sehingga perusahaan lebih siap mendukung ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang. Dan untuk rasio likuiditas yang digunakan untuk di tahun 2003 itu ada current ratio dan quick ratio dan cash ratio. Untuk di tahun 2024 itu ada current ratio, quick ratio, cash ratio, dan ditambah ada working capital turnover. Begitupun 2025, namun berbeda di sini ada operating cash flow ratio. Dan untuk current rasionya di tahun 2003 itu ada di 2,34 dan di tahun 2024 itu ada 1,84 dan di 2025 itu ada 2,38. Dan untuk quick ratio-nya itu di tahun 2003 ada 1,85, di tahun 2024 ada 1,11 dan di tahun 2025 ada 1,41. Nah, untuk cash ratio-nya di tahun 2023 untuk likuiditas relatif kuat karena kas operasional masih tinggi. Dan di tahun 2024 sedikit menurun akibat peningkatan aktivitas operasional. Lalu di 2025 kembali meningkat yang didukung oleh arus kas operasi yang lebih besar. Nah, lanjut ada untuk rasio aktivitasnya. Untuk di tahun 2003 efisiensi aset mulai meningkat melalui optimalisasi produksi dan penjualan. Di tahun 2004 efisiensi operasional dan utilisasi aset semakin baik. Dan di 2025 efisiensi aset sangat baik melalui operational excellence dan digital transformation. Dan untuk total aset turnover-nya di tahun 2003 itu ada 1,07 dan di tahun selanjutnya ada 1,58 dan di tahun 2025 ada 1,74. Untuk inventory turnover-nya di tahun 2003 itu ada di angka 10,71, lalu di tahun berikutnya ada 13,06 dan di tahun 2025 itu ada 10,14. Nah, lanjutnya ada rasio profitabilitas, solvabilitas keuangan PT Antam. Nah, untuk profitabilitasnya di tahun 2003 profitabilitas stabil namun masih dipengaruhi harga komoditas global dan biaya produksi. Dan di 2024 profitabilitasnya membaik melalui efisiensi biaya dan stabilitas margin operasional. Dan di tahun 2005 lagi itu tambah kuat ya dengan peningkatan nilai ekonomi perusahaan dan operational excellence yang lebih matang. Untuk NPM-nya di sini kurang lebih ada 6,8%, estimasi laba bersih terhadap penjualan. Lalu di tahun selanjutnya menurun di angka kurang lebih 5,3% dan di tahun 2025 itu ada 85%. Untuk GPM-nya di tahun 2003 itu ada kurang lebih 16,8%, di tahun berikutnya ada 10,2% dan di tahun 2025 itu ada 162%. Untuk ROA-nya di sini ada 521% di tahun 2023 dan di tahun 2024 itu ada 141%. Di tahun 2025 itu angkanya di 10,33% sampai 13,72%. Untuk ROE-nya di tahun 2023 itu 1,122%. Lalu untuk di tahun 2024-nya itu ada 1.216% dan di tahun 2025 ada 19,70 sampai 23,03%. Dan EBITDA-nya itu belum dominan digunakan di tahun 2023 dan di 2004 mulai diperhatikan dan tahun 2025 sudah berjalan sehingga untuk di tahun 2025 ini EBITDA-nya menyentuh angka 114%. Lalu untuk PT rasio pasar keuangannya PT Antam Tbk 2023 sampai 2025 yang akan dilanjut oleh Abdul Halim. Oke, lanjut kita pada rasio pasar keuangan PT Antam Tbk 2023 hingga 2025.
Sini kita bisa melihat kategori rasionya yang sedang kita analisis di rasio pasar di tahun 2023 hingga 2025. Investor mulai melihat penguatan fundamental Antam dan prospek jangka panjang perusahaan pada tahun 2023. Dan di tahun selanjutnya, kepercayaan investor meningkat seiring penguatan sustainability dan efisiensi bisnis. Dan di tahun 2025, investor semakin optimis terhadap pertumbuhan perusahaan, ESG, dan keberlanjutan return saham Antam dengan rasio EPS per PVB. Kita bisa lihat di tahun 2023 untuk EPS itu stabil di tahun 2023, kemudian tahun 2024 meningkat dari kata stabil, dan di tahun 2025 itu menyentuh angka 299 per saham. Untuk PER-nya itu ada di angka 13,31 dan di tahun 2024 10,05 dan di tahun 2025 10,50 sampai 12,13. Kemudian lanjut di PBV itu menyentuh angka 1,32, di tahun 2024 1,14 dan di tahun 2025 menyentuh angka 2,07 hingga 2,39. Lanjut, rasio pasar dividen yieldnya mencapai 855% di tahun 2023 dan ada angka 1045% di tahun 2024, dan di tahun 2025 itu dividen yieldnya itu stabil dan tetap menarik bagi investor. Lanjut, yang akan kita analisis itu komparatif dan klasifikasi kesehatan antara PT Antam objek utama dengan PT Vale, PT Merdeka, Chopper Gold, dan PT Timah. Setelah kita mendapat perbandingannya, di sini bisa kita lihat beberapa rasio dari PT Antam, PT Vale, Merdeka, dan Timah. Itu di bagian likuiditasnya, PT Antam itu lumayan stabil dan kuat, cash flow operasional terjaga, sedangkan di PT Vale itu sangat kuat untuk current ratio dan juga cash. Dan di PT Merdeka ini bisa dibilang cukup aman namun mulai tertekan ekspansi. Dan di PT Timah untuk likuiditasnya meningkat namun belum sekuat Antam dan Vale. PT Antam dan Vale. Untuk rasio aktivitasnya, PT Antam efisiensi aset meningkat melalui operational excellence dan digital transformation. Di bagian PT Vale itu rasio aktivitasnya sedikit menurun akibat perlambatan inventory turnover, dan di PT Merdeka mulai membaik. Untuk rasio aktivitasnya efisiensi operasional meningkat, dan di PT Timah efisiensi operasional dan inventory turnover membaik. Lalu di rasio profitabilitas PT Antam itu stabil dan konsisten. Di PT Vale profitabilitas tinggi namun fluktuatif karena harga nikel global. Kemudian di PT Merdeka itu profitabilitas relatif rendah karena ada agresif ekspansi dan biaya proyek besar. Dan di PT Timah profitabilitas mulai pulih dan meningkat dari tahun 2023 dan 2025. Lanjut, di PT Antam rasio solvabilitasnya struktur modal sehat, leverage terkendali. Di bagian PT Vale solvabilitas sangat sehat, DER-nya rendah dan utang kecil. Kemudian dibandingkan dengan PT Merdeka Chopper itu solvabilitas moderat atau tengah-tengah, risiko leverage mulai meningkat. Dan di PT Timah solvabilitasnya DER masih cukup tinggi meskipun sedikit meningkat dan mulai membaik. Di PT Antam itu rasio pasar yang kita analisis, investor confidence tinggi, prospek hilirisasi dan ESG positif.
Di PT Vale, rasio pasarnya prospek EV baterai kuat, investor tetap optimis, dan di PT Merdeka Chopper, investor optimis terhadap growth dan EV ekosistem. Lalu lanjut di PT Timah, rasio pasarnya EPS dan dividen meningkat dari tahun 2023 dan 2025. Lanjut untuk klasifikasi kesehatan, ini bisa dibilang kondisi baik di PT Antam atau sehat, sama juga dengan PT Vale namun cenderung moderate, dan di PT Merdeka ini kondisi sedang atau moderate, dan di PT Timah ini kondisi sedang atau moderate menuju sehat. Untuk alasan utamanya, bagian PT Antam itu fundamental kuat, profit stabil, risiko moderate, pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian di PT Vale, alasan utama itu likuiditas dan solvabilitas terbaik, tetapi profitabilitas sensitif terhadap harga nikel. Di PT Merdeka Chopper, alasan utama potensi pertumbuhan tinggi tetapi profitabilitas dan cash flow masih tertekan. Sedangkan di PT Timah itu recovery operasional berjalan baik tetapi masih sensitif terhadap harga timah global. Next. Oke, sekian dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sedikit analisis kita mengenai rasio PT Antam dan perbandingannya dengan PT Vale, PT Merdeka, dan juga PT Timah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.